Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dina Abia. Saya seorang mahasiswi UIN Sibar Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Tadis Ilmu Pengetahuan Sosial semester 3. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan yang dimana dosen pengampunya yaitu Pak Wahyono, dan di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kurikulum pendidikan di sekolah dari 6 submateri, yang dimana yang pertama adalah konsep kurikulum, kedua pengertian manajemen kurikulum, ketiga kegiatan manajemen kurikulum, keempat komponen manajemen kurikulum, dan ada fungsi dan prinsip dari manajemen kurikulum. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu konsep kurikulum. Kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana atau peraturan yang berisi tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang dijadikan pedoman dalam proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar agar bisa mencapai tujuan pendidikan. Pasti pendidikan itu memiliki tujuan yang ingin dicapai dan harus terpenuhi begitu. Dan itu tuh pedomannya yaitu apa teman-teman? Yaitu kurikulum. Sama halnya kayak kehidupan, ada pedoman yang yaitu Al-Quran yang bisa menyelamatkan hidup kita gitu, dan itu tuh menyelamatkan pendidikan. Walaupun kurikulum itu sering berganti dan masih belum efektif ya sepertinya di Indonesia karena terus berganti-ganti dan pendidikan masih belum maju, tapi kurikulum harus ada dan sangat penting keberadaannya di dalam pendidikan. Karena sebagai apa? Karena kurikulum itu sebagai sarana untuk meraih tujuan pendidikan. Dengan adanya kurikulum itu tuh di dalam dunia pendidikan semua kerjasama tuh terjalankan gitu, dan pengaturan-pengaturan yang ada di pendidikan itu dapat dijalani gitu. Nah, dalam melakukan pengaturan kurikulum itu perlu dihubungkan dengan sistem pengelolaan yang mencakup pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan yang tepat agar manajemen kurikulum itu dapat terbentuk. Jadi dalam kurikulum sendiri sebagai pedoman, dan kurikulum ini harus benar agar tujuan pendidikan itu tercapai, dan dengan benarnya kurikulum ini harus adanya manajemen kurikulum yang benar. Nah, apa sih pengertian manajemen kurikulum? Jadi, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Nah, tujuan kurikulum untuk pendidikan yang bagus juga. Nah, dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum itu harus dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah atau MBS yang minggu kemarin sempat dibahas bersama, dan juga kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP gitu teman-teman. Selanjutnya ada kegiatan manajemen kurikulum. Jadi di dalam manajemen kurikulum itu ada apa aja sih? Jadi kegiatannya ada 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Yang pertama perencanaan. Jadi perencanaan pelaksanaan belajar untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan yang diharapkan dan menilai sejauh mana perubahan yang dialami oleh siswa. Jadi dalam tahap kegiatan manajemen kurikulum yang pertama yaitu perencanaan tuh dimana merencanakan siswa tuh harus bagaimana sih? Siswa tuh harus bagaimana perubahan tingkah laku yang diharapkan, dan menilai sejauh mana dengan adanya pendidikan sifat atau tingkah laku siswa itu berubah gitu. Jadi yang diharapkan dan juga penilaian yang terkait selama proses pembelajaran gitu. Yang kedua pelaksanaan. Jadi pembelajaran di kelas merupakan tempat melaksanakan kurikulum dan menguji kurikulum. Oleh karena itu, guru adalah kunci pemegang pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum. Guru bertindak sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan penilai serta pengembang kurikulum yang sebenarnya. Jadi dalam manajemen kurikulum itu kuncinya ada di pelaksanaan, dan pelaksanaan itu ada di proses belajar mengajar.
dan itu kuncinya ada di guru, karena yang memang menjalankan atau mengajarkan secara langsung gitu ya, secara di lapangan itu kan guru. Jadi dalam pelaksanaannya guru memegang peranan penting dalam tercapainya tujuan pendidikan, seperti itu. Nah, selanjutnya evaluasi. Jadi evaluasi kurikulum yang efektif lebih bersifat komprehensif, yang di dalamnya meliputi pengukuran. Jadi dalam pelaksanaan itu apa aja sih yang memang menjadi kekurangan yang nantinya akan dievaluasi dan dikembangkan. Dan itu kan gunanya evaluasi agar kesalahan-kesalahan atau yang menjadi kekurangan itu diperbaiki lalu dikembangkan agar tidak stuck pada kesalahan yang sama atau problem yang sama, seperti itu. Manajemen kurikulum, yang dimana manajemen kurikulum itu mempunyai 4 komponen. Ada komponen tujuan, ada komponen isi atau materi pembelajaran, komponen metode, dan komponen evaluasi. Yang pertama komponen tujuan. Jadi komponen tujuan itu berhubungan apa yang diharapkan gitu. Namanya juga tujuan, jadi hasil yang ingin dicapai itu apa sih? Jadi seperti kayak tujuan setiap mata pelajaran dilakukan, yang diajarkan gitu. Tujuan proses pembelajarannya itu apa yang diharapkan gitu. Nah, yang kedua komponen isi atau materi pembelajaran. Jadi komponen ini tuh lebih banyak pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi komponen isi atau materi pembelajaran tuh berkaitan gitu dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dari siswa. Nah, terus komponen metode. Jadi ini tuh berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi berkaitan dengan komponen tujuan, komponen metode tuh cara apa sih atau strategi apa untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Dan biasanya metode itu mempunyai model-model pembelajaran yang disesuaikan gitu dengan mata pelajarannya, dengan karakteristik siswa di kelasnya, seperti itu. Terus komponen evaluasi. Jadi pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir menurut Oliva 1988. Karena sesuatu yang merasa cukup itu tidak akan berkembang ya teman-teman. Jadi hal-hal yang memang menjadi kekurangan kita terus melakukan evaluasi agar terus berkembang gitu, agar terus dinamis begitu. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen itu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Itu perencanaan. Fungsi manajemen kurikulum, perencanaan atau planning itu tuh memberikan kepastian arah pada setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatannya itu bisa dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Jadi terarah dan tersusun. Jadi tidak asal-asalan dan juga tidak kondisional, kayak tidak ada persiapan gitu. Yang kedua, pengorganisasian. Setelah direncanakan agar tahu arahnya gitu. Nah, selanjutnya organizing atau pengorganisasian, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencapai rencana yang telah disusun menggunakan susunan organisasi pelaksanaannya. Hal yang harus diperhatikan ketika pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus memiliki kejelasan siapa yang akan mengerjakan, kapan kegiatan dikerjakan, dan apa target yang ingin dicapai. Jadi pengorganisasian adalah seperti menempatkan sesuai dengan perencanaan. Kan perencanaan itu seperti apa ya? Perencanaan kan gambaran umum seperti ini. Dan dalam pengorganisasian tuh ditempatkan pada setiap bagiannya gitu. Jadi tindak lanjut dari perencanaan adalah pengorganisasian agar lebih struktur dan juga ditempatkan sesuai dengan tempatnya gitu.
dibagikan sesuai kemampuannya. Misalkan kapan kegiatannya itu kan disesuaikan kan, dan kegiatannya siapa yang akan mengerjakan itu kan sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing. Nah, terus pelaksanaan dalam manajemen kurikulum merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah rencana menjadi kenyataan melalui berbagai arahan dan motivasi supaya setiap karyawan bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Jadi, hal-hal yang sudah direncanakan, sudah diorganisasikan, di pengorganisasian di tahap kedua itu selanjutnya dilaksanakan. Karena buat apa gitu melakukan perencanaan tapi tidak terrealisasikan, ibaratnya omong doang tapi nggak ada aksi gitu. Harus ada aksi dalam pelaksanaan, yaitu di tahap ketiga. Nah, selanjutnya ada pengawasan atau controlling adalah fungsi manajemen yang cukup penting gitu dalam manajemen kurikulum. Jadi semua fungsi sebelumnya tidak bisa optimal tanpa adanya pengawasan gitu. Jadi sekolah itu sistem yang di dalamnya terdapat banyak sekali komponen dengan sejumlah kegiatan yang harus dikelola secara baik dan tertib, sehingga yang namanya pengawasan, karena memang banyak tugas, banyak hal yang harus dikerjakan gitu. Jadi ada bagian yang memang bertugas untuk mengawasi agar lancarnya kegiatan atau acara atau sistem yang untuk mencapai tujuan itu gitu. Karena tanpa adanya pengawasan, maka ya nantinya akan tidak terkontrol. Gak tahu kan di pelaksanaan benar nggak sesuai dengan apa yang direncanakan enggak, atau sesuai yang diorganisasikan enggak gitu. Jadi harus ada pengawasan agar sesuai dengan jalan yang sebenarnya, seperti itu. Ada prinsip manajemen kurikulum yang dimana prinsipnya ada 5 gitu ya. Yang pertama, produktivitas. Jadi manajemen kurikulum tuh harus bisa mempertimbangkan bagaimana caranya para peserta didik bisa mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Jadi prinsip yang harus dijalankan adalah bagaimana caranya peserta didik ini sesuai atau memenuhi apa yang diharapkan gitu. Yang kedua, demokratisasi, yaitu manajemen kurikulum harus berdasar pada demokrasi yang menempatkan pelaksanaan, pengelolaan, subjek, dan para peserta didik di posisi yang semestinya. Jadi pada posisi yang semestinya, baik dalam kegiatan pelaksanaannya atau pengelolaannya. Yang ketiga, prinsip kooperatif. Artinya semua pihak yang terlibat tuh harus bekerja sama, harus tolong menolong untuk hal-hal yang positif. Intinya harus saling bahu membahu, tolong menolong, karena yang namanya mencapai tujuan bersama ya harus bersama-sama. Yang keempat, ada efektivitas dan efisiensi, yang dimana agar tidak membuang-buang waktu gitu ya. Kita seperti istilah, kita harus kerja cerdas, jangan kerja keras gitu, karena kita waktu adalah emas ya. Jadi kita harus seefisien mungkin dan seefektif mungkin dalam pembelajaran gitu, dalam menerapkan kurikulum tersebut. Di dalam kurikulum tersebut gitu harus efektif dan efisien gitu, karena mungkin bisa jadi misalkan kita lagi menjelaskan materi yang emang penting menurut kita, tapi kan bagaimana caranya kita dapat merangkum, dapat menerapkannya di subjek yang berbeda gitu, di subjek yang maksudnya kan siswa itu ada yang memang seharusnya belum menerima nih materi ini, yang walaupun kita
menurut kita penting tapi tidak sesuai dengan usianya atau tingkatan kelasnya gitu. Dan yang kelima adalah mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Manajemen kurikulum semestinya juga bisa memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan juga tujuan kurikulum. Dalam sebuah proses pendidikan, penting sekali adanya manajemen kurikulum agar hasil kurikulum bisa lebih efisien, efektif, dan optimal dalam memanfaatkan berbagai sumber daya maupun komponen kurikulum. Jadi, prinsip yang kelima itu pendukung dengan prinsip yang keempat, efektif dan efisien. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.